para devosan kerahiman ilahi, para saudara-saudariku yang terkasih, dan semua yang ikut ambil bagian dalam novena kita pada hari yang ke-6 ini. Tema renungan kita adalah jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati. Dan di dalam tema ini juga terkait di dalamnya jiwa dari novena kita yang memang ditunjukkan oleh Yesus kepada beberapa kelompok. Dan juga kita lihat selain jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, Yesus juga ingin agar kita membawakan kepadanya dalam doa kita pada novena hari ke-6 itu adalah anak-anak juga. Mari kita melihat apa dikatakan oleh Yesus kepada Santa Faustina yang dicatat oleh Santa Faustina pada buku hariannya nomor 1220. Yesus mengatakan begini, "Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta anak-anak kecil, dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Jiwa-jiwa itu paling serupa dengan hatiku. Merekalah yang menguatkan aku pada saat-saat pedih ajalku. Aku melihat mereka sebagai malaikat-malaikat dunia yang akan berjaga-jaga sekitar altar-altarku. Aku mencurahkan karunia-karuniaku atas mereka itu. Karunia-karunia hanya dapat diterima orang yang rendah hati. Orang yang rendah hatinya kulimpahi kepercayaanku." Kita melihat di dalam catatan harian ini yang dikatakan oleh Yesus kepada Santa Faustina, jiwa yang rendah hati dikatakan oleh Yesus paling serupa dengan hatinya, paling serupa dengan hatinya. Dan Yesus melihat orang-orang yang berjiwa rendah hati itu seperti malaikat-malaikat, seperti malaikat-malaikat dunia yang akan berjaga-jaga sekitar altar-altar Tuhan. Dan kita melihat orang-orang yang rendah hati itu selain dikatakan oleh Yesus serupa dengan hatinya, juga dikatakan laksana malaikat-malaikat. Mereka bagai malaikat-malaikat dunia yang berada di dunia, tinggal bersama dengan dunia yang nyata ini. Ternyata orang-orang yang rendah hati itu merupakan malaikat-malaikat yang bisa menunjukkan orang kepada jalan Tuhan, berjaga-jaga di sekitar altar Tuhan. Dan dikatakan oleh Yesus, Yesus mencurahkan karunia-karunia-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. Karena dikatakan oleh Yesus, sebab rahmat itu, karunia-karunia katanya, hanya dapat diterima oleh orang-orang yang rendah hati. Kita lihat nanti bagaimana ajaran iman kita, ajaran kekatolikan kita melihat bahwa Yesus sungguh menunjukkan kembali, mengingatkan kembali manusia melalui Santa Faustina bahwa rahmat, karunia hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang rendah hatinya. Dan kita lihat dasar dari kitab suci. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Santa Faustina itu sudah juga tercatat di dalam kitab suci. Kita diundang oleh Yesus, kita diundang oleh Tuhan sendiri untuk menjadi lembut, menjadi rendah hati. Dan diajak oleh Yesus sendiri supaya kita datang kepada Yesus. Supaya kita beristirahat di dalam Yesus. Supaya kita meletakkan seluruh beban kita kepada Yesus. Supaya kita belajar kepada Yesus.
Dalam Injil Matius bab 11 ayat 28 dikatakan kepada kita, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat Yesus sendiri mengatakan, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita melihat, dikatakan Yesus juga kepada Santa Faustina, jiwa-jiwa yang rendah hati itu menyerupai hatiku. Mereka menyerupai diriku sendiri. Dan dikatakan oleh Yesus, hanya orang yang rendah hati dapat menerima karunia-karunia dari Tuhan. Indah sekali kata-kata Yesus dalam Matius bab 11 ayat 28 sampai 29 ini. Dan diingatkan kembali oleh Yesus kepada Santa Faustina, supaya kita membawa dalam doa-doa kita jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati. Karena dikatakan oleh Yesus, hanya jiwa yang rendah hati yang mendapatkan karunia-karunia dari Yesus. Sekali lagi, hanya jiwa yang rendah hati yang menyerupai hati Yesus. Kita lihat dasar biblis yang lain, dasar kitab suci yang lain. Dikatakan oleh Yesus bahwa kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kita melihat tadi juga apa dikatakan oleh Yesus kepada Santa Faustina. Yesus mengatakan, jiwa yang lembut, jiwa yang rendah hati, jiwa seperti anak kecil, itulah yang pantas untuk kerajaan surga. Oleh sebab itu, Yesus katakan kepada kita juga lewat sabda kitab sucinya, jika kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita bisa mengerti lewat khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang diajarkan kepada kita, apa maksudnya menjadi seperti anak kecil ini. Sudah sering kita mendengarkan bahwa seperti anak kecil maksudnya adalah menggantungkan seluruh harapannya kepada Allah. Kita melihat seorang anak kecil tidak mampu berjuang sendirian. Seorang anak kecil tidak mampu mandiri. Oleh sebab itu, seorang Kristen, seorang Katolik, seorang devosan kerahiman ilahi harus menggantungkan hidupnya kepada Allah yang kita sebut sebagai Bapa kita, yang kita sebut sebagai Allah penyelenggara hidup kita. Dengan demikian kita sungguh menjadi seperti anak kecil di tangan Tuhan. Dengan demikian kita bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil artinya menundukkan diri, merendahkan hati, merendahkan hidup kita di tangan Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudariku yang terkasih, ada juga dikatakan dalam Injil, Yesus berkata dalam Matius bab 19 ayat 14 tentang anak-anak juga. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Kita melihat Yesus kembali mengingatkan kita, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang yang seperti itulah
yang empunya kerajaan surga. Kita diingatkan kembali oleh Yesus bahwa orang yang berjiwa seperti anak kecil, itulah yang empunya kerajaan surga. Yesus dalam pesannya kepada Santa Faustina pada novena kita hari ke-6 diingatkan kembali. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati, serta anak-anak kecil, dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahiman. Jiwa-jiwa itu paling serupa dengan hatiku, kata Yesus. Merekalah yang menguatkan aku pada saat-saat pedih ajalku. Ternyata, bila kita rendah hati, berjiwa seperti anak kecil, kita memberikan penghiburan kepada hati Yesus yang terluka karena dosa-dosa kita. Kita memberikan kekuatan kepada hati Yesus, kepada diri Yesus pada saat menjelang ajalnya. Dalam logika manusia, kita bisa mengerti hal itu. Misalnya, apabila kita mengalami duka, kesedihan, apabila ada teman yang datang menghibur kita, merasa senasib sependeritaan dengan kita, menangis dengan kita, sedih bersama kita, seolah-olah beban itu juga berkurang dari dalam diri kita. Berkurang, walaupun belum selesai. Tetapi kita merasakan ada sahabat, ada saudara yang berempati, yang merasakan turut perasaan saya, yang turut merasakan penderitaan dan duka-duka saya. Oleh sebab itu, dikatakan oleh Yesus, jiwa yang lembut, jiwa yang rendah hati, seperti anak kecil, itulah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih, para devosan kerahiman ilahi dimanapun berada. Kita melihat pelan-pelan sekarang, apa itu kerendahan hati? Apa itu kerendahan hati? Santo Agustinus mengatakan kepada kita, kerendahan hati adalah jalan yang pasti membawa seseorang kepada Tuhan. Katanya bahwa kerendahan hati itu adalah jalan yang pasti. Jadi bukan jalan yang meragukan, bukan jalan yang ragu-ragu. Misalnya bila kita pergi ke satu tempat, kita menggunakan Google Map, kadang-kadang kita masih ragu dengan Google Map. Kadang Google Map juga bisa tidak tepat apa yang dia tunjukkan kepada kita, apa yang kita mau cari, dan apa yang kita tunjukkan. Tapi memang banyak dari Google Map itu sangat membantu kita. Nah, sekarang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita satu jalan. Ya. Dan Santo Agustinus menunjukkan hal itu juga kepada kita. Dia mengatakan bahwa kerendahan hati itu jalan yang pasti membawa seseorang kepada Tuhan. Tidak mungkin kerendahan hati itu menyesatkan. Akan membawa kita kepada yang bukan Tuhan. Kepada kesesatan. Santo Agustinus mengatakan, jalan yang pasti membawa seseorang kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia juga mengatakan, kerendahan hati itu adalah ibu dari semua kebajikan-kebajikan yang lain. Kebajikan-kebajikan yang lain. Kerendahan hati itu adalah ibu dari setiap kebajikan-kebajikan. Kita melihat bahwa Adam, manusia pertama, jatuh di Taman Eden, itu karena kesombongannya. Kesombongan itu adalah awal dosa. Dosa pertama dari manusia. Kesombongan itu adalah sikap menolak karunia Allah. Jadi kita konfrontasikan dengan kerendahan hati. Antara kerendahan hati dan kesombongan. Kesombongan merupakan sikap menolak karunia Allah. Awal dari kehancuran manusia. Awal dari dosa kita. Sementara kerendahan hati adalah sikap dasariah yang perlu untuk menerima karunia Allah. Nah, kita melihat bagaimana kedua hal ini
kesombongan merupakan sikap pertama di mana kita menolak karunia Allah, sementara kerendahan hati adalah sikap pertama, sikap dasar yang perlu untuk menerima karunia-karunia dari Allah. Kita bisa bandingkan bagaimana Adam dan Hawa menolak bersatu dengan Allah, mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis, dan akhirnya mereka semakin jauh dari karunia Allah. Dan kita melihat Bunda Maria, bagaimana dengan kerendahan hatinya. Dia menerima sabda malaikat Gabriel yang datang kepadanya untuk mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Kita melihat bagaimana Bunda Maria dengan sikap rendah hati mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dikatakan oleh Bunda Maria dalam Kidung Magnificatnya, jiwaku memuliakan Tuhan, sebab Tuhan memperhatikan aku, hambanya yang rendah ini, hambanya yang hina ini. Jadi kita bisa memperhatikan kesombongan itu merupakan sikap pertama kita menolak karunia Allah, sementara kerendahan hati sikap pertama, sikap dasar yang perlu untuk kita menerima karunia-karunia dari Allah. Nah, kemudian kerendahan hati dalam bahasa Latin, apa artinya? Dikatakan humilitas. Humilitas. Humus. Humus. Kalau ada humus, tanah yang subur, tumbuh-tumbuhan juga akan subur di situ. Bunga-bunga mekar mewangi di situ. Pepohonan juga subur di tanah yang subur. Pepohonan, bunga-bunga, tanam-tanaman yang lain, humus. Di humus itu, tanah di bumi itu. Maka rendah hati artinya menjadi pribadi yang realistis, yang membuat dirinya ingat akan asal-usulnya, yakni dari tanah. Kita berasal dari tanah. Kita mengingat, dikatakan dalam Rabu-Abu itu, kita ditandai dengan abu. Ditandai dengan abu. Ingatlah bahwa kamu adalah debu, dan kamu akan kembali menjadi debu. Berarti orang yang rendah hati adalah orang yang mengingat dirinya, asal-usulnya, siapa dia, mau kemana dia, bagaimana keberadaannya, mengapa dia bisa seperti sekarang ini, seperti saat ini. Jadi, orang yang rendah hati adalah orang yang mengerti bahwa hidupnya itu tergantung dari Tuhan. Hidupnya itu berasal dari Tuhan. Karena itu, seorang yang rendah hati mengerti akan nilai-nilai kehidupan, sehingga kita memperoleh bahwa pengetahuan kita, bahwa hidup kita, diri kita, seluruh yang ada pada kita merupakan sikap hidup yang harus kita berikan penghormatan yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan. Karena apa yang kita terima itu berasal dari Allah. Apa yang kita terima, hidup kita, seluruh keberadaan kita, harta milik kita, merupakan pemberian dari Tuhan. Oleh sebab itulah, Rasul Paulus kepada Timoteus mengatakan kepada kita, Allah Raja segala zaman, patut dihormati dan dipuji senantiasa, sebab dialah yang kekal, yang tak nampak dan esa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita menghormati dan memuliakan Allah sampai selama-lamanya. Dialah Raja yang kekal, yang tidak terlihat, dan yang tidak akan pernah binasa. Nah, kita dengan kerendahan hati itu melihat segala-galanya dalam perspektif Tuhan. Segala yang kumiliki, segala milikku ini berasal dari Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang ada pada saya berasal dari Tuhan. Itulah kerendahan hati. Segala-galanya kita lihat dari kacamata Tuhan sendiri. Maka dari sebab itu, kita selalu mengembalikan kehormatan dan pujian kepada Allah. Menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Nah, Santo Thomas Aquinas mengajarkan kepada kita
Orang yang kerendahan hati adalah pengenalan diri sendiri dan Tuhan. Kita mengenal siapa kita, dan kita mengenal siapa Tuhan. Tuhan maha baik, maha murah, maha kudus, maha suci, maha adil, maha pemberi berkat segala-galanya. Dan manusia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Itulah kerendahan hati menurut Santo Thomas Aquinas. Segala yang baik berasal dari Allah, yang jahat timbul dari diri kita. Jahat itu timbul dari diri kita. Maka pengenalan kita pada Tuhan dan diri sendiri membawa kita kepada kesadaran. Kita sadar, saya ini orang lemah, saya ini orang berdosa, saya ini rapuh, berasal dari tanah, sementara Engkau Tuhan, sumber segala kebaikan, pemberi segala rahmat bagi saya, pemberi segala cinta kepada saya. Segala kebaikan yang ada pada saya itu berasal daripadamu. Sementara kejahatan dan dosa-dosa ini berasal dari diriku sendiri. Nah, dan Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa kerendahan hati adalah dasar dari bangunan spiritual kita. Dari bangunan rumah rohani kita. Artinya apa? Kalau kita membangun rumah, dasarnya itu harus kokoh. Nah, dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas, kerendahan hati adalah dasar dari bangunan spiritual. Segala-galanya, bangunan spiritualitas kita itu, bangunan kehidupan rohani kita itu, harus dibangun di atas dasar kerendahan hati. Dengan kata lain mau dikatakan, tidak ada hidup rohani tanpa kerendahan hati. Tidak ada kesalehan tanpa kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah dasar dari bangunan spiritual kita. Dasar dari bangunan kehidupan rohani kita. Nah, dengan begitu kita semakin mengerti, sadar. Dengan kerendahan hati kita dibuat sadar akan kelemahan kita, dan dengan begitu kita tergantung pada rahmat Tuhan. Itu dikatakan Santo Thomas Aquinas. Dengan kerendahan hati, kita menjadi menyadari kelemahan kita. Dengan menyadari kelemahan kita, kita semakin paham mengapa kita harus bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sangat terkait erat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang anak-anak kecil inilah simbol kerajaan Allah. Kalau kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kata Yesus, kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Karena anak kecil itu adalah simbol sebagai contoh pribadi-pribadi yang menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Seorang anak tidak mampu melakukan apapun, tidak mampu menghidupi sendiri dirinya. Dengan demikian, anak tergantung kepada orang dewasa, tergantung kepada orang tua, terhadap keluarganya. Maka kita juga diminta oleh Tuhan dengan kerendahan hati itu supaya kita menyadari siapa diri kita, kelemahan kita, dan dengan itu kita semakin tergantung kepada rahmat Tuhan, tergantung kepada kasih Tuhan, tergantung kepada kerahiman Tuhan. Nah, dengan kerendahan hati itu juga sikap hati kita dibangun untuk tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Allah, tunduk kepada pencipta kita, tunduk kepada sumber kehidupan kita. Dengan itu kita semakin menyerahkan diri kepada Tuhan, semakin mampu berserah kepada Tuhan. Orang-orang yang rendah hati menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tergantung Engkau Tuhan. Apa yang Kau kehendaki terjadi di dalam hidupku? Apa yang terjadi di dalam hidupku? Kita melihat bagaimana Santo Thomas Aquinas melihat itu. Pertama, dengan kerendahan hati kita disadarkan bahwa kita mengingat kelemahan kita, dan dengan demikian kita tergantung kepada rahmat Tuhan. Kemudian dengan itu sikap hati kita menjadi tunduk pada Tuhan. Kita mengingat bagaimana dua orang yang masuk ke bait suci. Satu pemungut cukai dan satu adalah orang Farisi. Orang Farisi itu mengatakan,
aku berpuasa, aku bersedekah, aku berdoa. Tidak seperti pemungut cukai itu. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dan tidak berani menengadah ke atas. Dia mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku orang berdosa. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia bertanya kepada para rasul, menurutmu siapakah dari kedua orang itu yang dibenarkan? Pada saat mereka kembali dari bait Allah, para murid berkata, dan Yesus juga meneguhkan, orang yang pemungut cukai itulah yang dibenarkan oleh Tuhan, yang merendahkan hatinya, yang mengenal dirinya di hadapan Tuhan. Dengan kita mampu menyerahkan diri kepada Tuhan, kata Santo Agustinus, kita dengan kerendahan hati itu kita sadarkan kelemahan, kita tunduk pada Tuhan, dan kita menyerah kepada Tuhan. Dengan itulah kita juga mencari jalan menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang rendah hati, yang dengan tulus memuji dan menyembah Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan di dalam hidupnya. Menyenangkan hati Tuhan di dalam seluruh perilakunya, di dalam seluruh kehidupannya. Saudara-saudariku yang terkasih. Dikatakan oleh Santo Agustinus secara singkat dikatakan begini, dan walaupun singkat, tetapi sangat menarik dan sangat inspiratif untuk kita. Kamu tidak dapat mengasihi, kata Santo Agustinus, kecuali melalui kerendahan hati. Nah, Santo Agustinus mengatakan, kita tidak mungkin dapat mengasihi. Berarti orang yang mengasihi itu, yang mampu mengasihi itu, menurut Santo Agustinus adalah orang yang rendah hati. Karena hanya dengan mengasihi, hanya dengan rendah hati, kita mampu mengasihi. Maka dikatakan Agustinus, kamu tidak dapat mengasihi kecuali melalui kerendahan hati. Orang yang rendah hati akan mampu mengasihi. Dasar dari kerendahan hati kita adalah pengenalan akan diri kita sendiri. Dengan begitu, kita semakin mampu menyadarkan diri kita bahwa dengan kerendahan hatilah kita mampu untuk semakin mengasihi. Sadar bahwa ini adalah kebenaran, bahwa kita tahu bahwa diri kita bukan apa-apa. Allah adalah segalanya. Dengan begitu kita menjadi pribadi yang seimbang. Tidak lagi dengan mudah menghakimi orang lain. Mengatakan orang lain bersalah, saya benar. Mengatakan orang lain berdosa, saya suci. Dengan begitu, saudara-saudariku yang terkasih, kerendahan hati ini dibangun dengan dasar iman kita. Dan orang-orang yang rendah hati, kepada Santa Faustina Yesus berkata, kepadanya Allah berkenan. Dan kerendahan hati itu menyerupai hati Yesus sendiri. Orang-orang yang rendah hati menyerupai hati Yesus sendiri. Kita melihat bagaimana kerendahan hati itu. Ternyata ada beberapa yang mengatakan kerendahan hati dari orang-orang kudus. Ya, bagaimana kita tahu supaya kita belajar semakin rendah hati? Ya, dikatakan oleh Fransiskus dari Sales, supaya kita semakin rendah hati, katanya diberikan kepada kita beberapa cara. Bagaimana kita memulai kerendahan hati itu? Dikatakan kepada kita, mari kita memeriksa batin kita secara baik dan teratur. Nah, kebiasaan di biara-biara, di pendidikan, di rumah novisiat seperti tempat saya sekarang, atau di biara-biara lain, atau dimanapun, selalu ada malam yang disebut dengan kompletorium, dan pada malam itu ada yang disebut dengan pemeriksaan batin. Nah, pemeriksaan batin itu memang disatukan dengan kompletorium, biasa tidak lama.
Tapi setiap pribadi diminta untuk sering memeriksa batinnya. Memeriksa batinnya. Karena ini sesuatu hal yang bisa memupuk kerendahan hati. Ya. Pemeriksaan batin yang baik dan teratur. Ya. Kita memeriksa batin kita. Apakah kita mencintai Allah dengan sepenuh hati kita sepanjang hari ini? Jadi pada pemeriksaan batin itu kita kembali mereview atau mengulang kembali video sepanjang perjalanan kita mulai dari bangun pagi sampai mau tidur lagi. Nah, kita memeriksa batin kita dengan baik dan teratur. Kita coba itu. Mulai malam ini kita coba. Sebelum tidur nanti, coba periksa batinnya. Periksa hatinya. Ya, apakah sepanjang hari ini lebih banyak kita marah-marah atau lebih banyak kita tersenyum? Nah, apakah pada hari ini kita lebih banyak mengomel atau lebih banyak bersyukur? Apakah sepanjang hari ini kita lebih banyak melayani atau lebih banyak dilayani? Nah, apakah sepanjang hari ini kita merenungkan sungguh-sungguh sabda Tuhan yang menerangi hidup kita? Atau kita hanya berpedoman dengan cara berpikir kita, cara kita menganalisis, berpedoman terus kepada logika kita, tanpa menyertakan sabda Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita periksa batin kita. Apakah sepanjang hari ini saya terlalu lobah? Nah, atau tidak memikirkan orang lain, sikap egois, dan semuanya itu. Apakah hari ini berapa banyak kata-kata berkat keluar dari mulut saya? Atau berapa banyak kata-kata yang menyakiti orang lain lewat saya? Nah, ini semua kita renungkan. Pemeriksaan batin yang baik dan teratur setiap hari. Dikatakan oleh Fransiskus dari Sales, salah satu cara memulai kerendahan hati itu adalah dengan pemeriksaan batin yang baik dan teratur. Kemudian yang kedua dikatakan Fransiskus dari Sales, pengakuan dosa yang teratur. Teratur mengaku dosa. Bukan karena kita teratur berdosa, maka kita juga teratur mengaku dosa, tidak. Walaupun bukan dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil, dikatakan bahwa seperti kamar. Walaupun sepertinya bersih, tapi ada juga debu-debu yang selalu harus kita bersihkan supaya kamar itu atau rumah itu semakin elok, semakin nyaman kita huni. Nah, demikian juga dengan hati kita. Kita melakukan pengakuan dosa yang teratur supaya kita semakin membangun kehidupan spiritual kita dengan kerendahan hati itu. Kita mengaku dosa secara teratur terus, ya, entah sekali seminggu, entah sekali sebulan, atau sekali 2 minggu. Yang penting teratur kita mengadakan pengakuan dosa. Dengan itu kita memanajemen hati kita, memanajemen pikiran kita, dan kembali memaintenance kehidupan spiritual kita. Dengan itu kita semakin membangun kehidupan rohani kita yang baik dengan kerendahan hati. Nah, itu dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Sales. Nah, sekarang kita melihat siapa contoh-contoh kerendahan hati. Ya, misalnya kita melihat Yesus sendiri adalah teladan kerendahan hati itu. Selain tadi dia katakan dalam Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30, dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi juga mengatakan itu. Yesus Kristus yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita melihat Yesus sendiri merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Maka sangat kita melihat kaitan yang erat antara apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Santa Faustina pada novena hari ke-6 dan juga pribadi Yesus sendiri yang memang dirinya itu adalah kerendahan hati yang sejati. Meninggalkan tahtanya, kemuliaannya, lahir di kandang Bethlehem, menjadi anak tukang kayu, hidup dalam kemiskinan, dalam kerendahan hati, bahkan sampai mati.
sampai dikuburkan dan kemudian dia bangkit lagi. Dia merendahkan dirinya sepenuh-penuhnya dengan ketaatannya sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Itu adalah bukti bahwa memang Yesus itu telah memilih jalan kerendahan hati. Maka siapapun yang memang menjadi pengikut Yesus, yang disebut sebagai pengikut Yesus, mau tidak mau harus mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya, oleh Yesus sendiri, oleh Tuhannya sendiri. Ya, namanya sebagai pengikut. Kalau kita mengikut Yesus, kita melakukan yang dibuat oleh Yesus. Jalan kerendahan hati. Nah, dia telah memberikan contoh kerendahan hati kepada kita. Sempurna kerendahan hatinya, ketaatannya untuk melaksanakan misi penyelamatan dari Bapa. Kita mengingat juga bagaimana di Taman Getsemane, Yesus berkata, Bapa, seandainya boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan kita sungguh-sungguh ditebus. Dia memanggul salibnya ke Bukit Kalvari. Dia dihina, disalibkan, mati. Dan kita melihat Yesus sungguh-sungguh teladan kerendahan hati yang luar biasa. Ketaatannya sampai mati. Dan dia konsisten dengan apa yang dia katakan. Konsisten. Dia mengatakan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Doakanlah musuh-musuhmu, kata Yesus. Yesus tidak hanya mengungkapkannya, memfirmankannya, menyampaikannya kepada para rasul atau kepada para pendengarnya. Yesus mengatakan dan melakukan. Pada saat di kayu salib, pada saat musuh-musuhnya menyalibkan dia, memaku dia pada palang penghinaan itu, Yesus mengampuni mereka dan berdoa bagi mereka. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Yesus sungguh konsisten dengan apa yang dia katakan. Kemudian, pada saat Yesus mati, tetapi bangkit lagi, Yesus juga melakukan apa yang dia katakan. Dalam hidupnya, dalam sabdanya, dia mengatakan kepada para rasul, kepada Maria dan Marta, yang menangisi Lazarus saudara mereka yang meninggal. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya. Apakah Yesus konsisten dengan melakukan itu? Dia konsisten. Dia menunjukkan kepada dunia, kepada kita semua, bahwa dia memang bangkit dari antara orang mati. Dia mengatakan dan juga menunjukkan buktinya kepada kita. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita yang percaya kepada Yesus, percaya juga akan kebangkitannya, kita juga percaya akan kebangkitan diri kita. Kehidupan selama-lamanya untuk kita. Karena dia mengatakan dan sungguh menunjukkan bukti dari apa yang dia katakan. Oleh sebab itu kita nggak perlu ragu-ragu dengan Yesus. Yesus mengatakan kerendahan hati, dan Yesus juga menunjukkan kerendahan hati itu. Yesus mengatakan pengampunan, berdoa kepada para musuhmu. Yesus menunjukkan itu. Dia berdoa kepada para musuhnya dan mendoakan mereka. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus menunjukkan itu. Dia memang sungguh wafat, namun bangkit kembali dari kematian. Sungguh-sungguh Yesus seorang pribadi yang konsisten. Yesus teladan kerendahan hati yang sempurna bagi kita sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih, siapa lagi teladan kerendahan hati yang bisa kita lihat dari kitab suci? Adalah Bunda Maria sendiri. Bunda Maria menerima segala yang baik pada dirinya sebagai belas kasih Tuhan. Bunda Maria menyadari segala-galanya yang baik yang ada pada dirinya berasal dari belas kasih Tuhan. Bunda Maria menyadari segala-galanya yang baik yang ada pada dirinya berasal dari belas kasih Tuhan. Bunda Maria menyadari segala-galanya yang baik yang ada pada dirinya berasal dari belas kasih Tuhan. Bunda Maria menyadari segala-galanya yang baik yang ada pada dirinya berasal dari belas kasih Tuhan. Bunda Maria menyadari segala-galanya yang baik yang ada pada dirinya
Dia mengatakan dalam Kidung Magnifikatnya, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Tuhan Allah penyelamatku, sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang maha kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang-orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya. Dicerai-beraikannya orang yang congkak hatinya. Dia mengangkat orang yang hina, menurunkan orang yang berkuasa dari tahta. Kita melihat bagaimana Bunda Maria dengan Kidung Magnifikatnya mengatakan bahwa hanya Allah, segala yang baik yang saya terima ini berasal dari belas kasih Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamat. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Saudara-saudariku yang terkasih, tapi mari kita hati-hati dengan kerendahan hati yang dalam tanda petik palsu. Harus hati-hati. Santo Fransiskus mengingatkan kita supaya kita hati-hati dengan kerendahan hati yang palsu. Apa itu contohnya? Contohnya begini. Kita mengatakan bahwa kita lemah, tidak bisa apa-apa, aduh tidak bisa saya melakukan itu. Tetapi begitu orang lain memperlakukan kita seperti yang kita katakan itu, nggak tahu apa-apa dia. Dia nggak tahu apa-apa. Kita menjadi kecewa dan tersinggung. Nah, berarti tidak benar kerendahan hati. Nah, atau kita merendah supaya dipuji orang. Ini adalah kerendahan hati yang tidak sejati. Kerendahan hati yang sesungguhnya tidak mengatakan dirinya sendiri rendah hati. Yang berhak mengatakan kita rendah hati itu hanya Tuhan. Kerendahan hati tergantung dari kita tidak ingin menonjolkan diri untuk dipuji, tetapi melakukan sesuatu kebajikan dengan dasar hanya untuk mengasihi. Dengan dasar hanya untuk mengasihi. Kita tidak menonjolkan diri untuk dipuji, tetapi menyatakan kebaikan, kebajikan hanya didasari oleh kasih. Oleh kasih. Bukan supaya dipuji atau bukan supaya direndahkan, tetapi kita sungguh-sungguh karena kasih kita melakukan sesuatu. Santo Fransiskus juga mengingatkan kita agar kita tidak menggunakan alasan aku tidak layak, aku ini berdosa, aku tidak layak untuk berdoa, aku tidak bisa melakukan sesuatu untuk gereja. Itu tidak baik. Dikatakan oleh Fransiskus dari Sales. Tindakan tidak baik yang tersembunyi itu sering dilakukan oleh setan untuk menipu kita. Ya. Dengan demikian kita menyembunyikan diri kita di balik kedok kerendahan hati. Kita mengatakan aku ini orang berdosa, aku tidak layak berdoa, aduh belum sanggup aku menerima tugas ini karena aku tidak layak, aku ini masih berdosa, belum sanggup menerima itu. Nah, kita dalam tanda petik sembunyi di balik kerendahan hati untuk tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan dan untuk gereja dan untuk sesama kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tetapi dengan kita mau mengakui kelemahan kita, kita mohon rahmat kepada Tuhan, kita tetap mempersembahkan waktu kita, hidup kita, doa kita kepada Tuhan. Tidak menjadi alasan untuk menolak apa yang Tuhan inginkan, tugas-tugas yang mau diberikan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, buku harian Santa Faustina nomor 1436 berbunyi begini. Tuhan, memang engkau sering memperlihatkan kepadaku gelegar amarah. Dikatakan begitu. Tetapi berhadapan dengan jiwa-jiwa yang rendah hati, murkamu lenyap seketika.
Memang Engkau sangat agung ya Tuhan. Tetapi Engkau membiarkan dirimu dikuasai oleh jiwa yang papa dan sangat rendah hati. Oh, kerendahan hati, keutamaan yang paling berharga. Betapa sedikitnya jiwa-jiwa yang memiliki Engkau. Di mana-mana aku hanya menyaksikan sesuatu yang mirip dengan keutamaan ini, tetapi tidak pernah menyaksikan keutamaan kerendahan hati sendiri. Tuhan, surutkanlah aku ke dalam kehampaan, sehingga aku dapat menemukan rahmat di dalam pandangan para kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, Santa Faustina mengatakan bahwa Tuhan itu memperlihatkan gelegar amarah kepada banyak orang. Tetapi dikatakan, kalau kita mau dengan sujud rendah hati kepada Tuhan, murka Tuhan lenyap seketika. Menarik ya. Menarik kata-kata itu ya. Orang yang rendah hati, yang memohon belas kasih dari Tuhan, murka Allah lenyap seketika. Kita ingat bagaimana lagu kita itu, lagu Kerahiman Ilahi itu, yang disusun oleh Bapak Stefan Lex. Aku bersujud penuh syukur bakti di hadirat-Mu ya Yesus Tuhanku. Ku datang untuk menghibur hati-Mu dan menyatakan kasih-Mu. Aku bersujud di hadirat-Mu. Tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. Bagai samudra kerahiman Tuhan, aku benamkan diriku dalamnya. Ku percayakan seluruh dunia kepada hati-Mu Tuhan. Aku bersujud di hadirat-Mu. Tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. Orang-orang yang bersujud kepada Tuhan dengan kerendahan hati, murka Allah lenyap seketika. Itu dikatakan oleh Santa Faustina. Maka, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar rendah hati. Sulit memang. Tidak selalu mudah. Kadang kita begitu mudah terbawa dengan emosi pribadi kita. Terbawa dengan masalah-masalah pribadi kita. Terbawa dengan masalah-masalah keluarga kita. Sehingga kita sering kurang sadar akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi takut, menjadi cemas, sehingga kita menjadi kurang rendah hati, menghargai segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka mari para devosan kerahiman ilahi, para keluarga yang tercinta yang saya kasihi, Love Praying Family, dimanapun kita berada, mari kita saling mendoakan, supaya kita belajar rendah hati, seperti Yesus sendiri, seperti Bunda Maria sendiri, seperti Santa Faustina sendiri. Karena kemana jiwa-jiwa yang rendah hati, kesitulah rahmat Allah mengalir. Rahmat Allah mengalir. Karena rahmat Allah selalu mengalir dari tempat yang tertinggi ke tempat yang rendah, yakni jiwa-jiwa yang rendah hati. Semoga Tuhan membantu kita, memberkati kita. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan, supaya rahmat Tuhan, karunia-karunia Tuhan itu kita terima dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Baik.